Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya harap video yang saya buat ini lancar dan juga saya harap suara saya terdengar jelas ya, karena maklum untuk audio sendiri saya pakai yang ada saja, yaitu dari mic dari bawaan earphone saya. Oke, baik. Untuk untuk pertemuan kali ini, kita akan membahas tentang materi, yaitu fotosintesis. Fotosintesis pada tumbuhan terutama, karena fotosintesis ini kan yang bisa berfotosintesis ini kan tidak hanya tumbuhan hijau, tetapi bisa juga alga atau protista ya, yang mempunyai klorofil. Nah, untuk materi kali ini, yaitu tentang fotosintesis ini, jadi bagaimana fotosintesis ini jika ditinjau dari sisi fisiologisnya. Selama ini ya memang kita tahu ataupun dari materi-materi pada mata kuliah sebelumnya, fotosintesis ini sudah dibahas ya, seperti misalkan di materi biologi umum itu sudah dibahas seperti itu, ataupun mungkin di materi-materi yang berkaitan dengan tumbuhan itu akan dibahas walaupun tidak detail. Nah, lalu bagaimana jika fotosintesis ini ditinjau dari sisi fisiologisnya? Jadi sisi fisiologis dari tumbuhan tersebut ya. Jadi yang akan kita bahas adalah bagaimana fotosintesis berjalan secara fisiologis, tentu saja secara umum yang terjadi pada tumbuhan hijau ya. Itu seperti itu, karena mungkin pada beberapa kasus karena tumbuhan itu beradaptasi dengan lingkungannya, mungkin proses fotosintesis yang dilakukannya itu agak sedikit berbeda, tetapi secara umum itu sama, itu seperti itu. Oke, baik, saya langsung share screen saja, langsung kita menuju materinya, yaitu materi fotosintesis. Baik. Oke. Fotosintesis ini terjadi pada tumbuhan atau tanaman, tetapi tidak hanya itu. Itu bisa terjadi juga pada ganggang atau alga atau protista tertentu lainnya dan beberapa prokariota. Ya, yang terpenting adalah mempunyai klorofil. Kenapa klorofil menjadi syarat terjadinya fotosintesis? Karena klorofil inilah yang merupakan pigmen utama yang berperan penting pada proses fotosintesis ini, yang nanti akan dijelaskan lebih lanjut di slide-slide selanjutnya. Oke. Oke, konsep pertama. Untuk slide kali ini saya campur ya, saya mix antara bahasa Inggris dengan bahasa Indonesia. Tidak apa-apa, ini juga untuk melatih pemahaman kita tidak hanya dalam berbahasa Indonesia, tetapi pemahaman kita kepada materi-materi yang berbahasa Inggris. Oke, yang pertama yaitu konsep pertama yaitu photosynthesis convert light energy to the chemical energy of food. Jadi fotosintesis ini di dalam di kehidupan kita ya, di kehidupan ini adalah merupakan proses, adalah satu-satunya proses di alam ya, satu-satunya proses di alam ini yang dapat mengubah atau menangkap energi cahaya untuk membantu memecah molekul-molekul tertentu yang ada di slide ini menjadi molekul lain ya. Jadi tumbuhan itu memanfaatkan energi cahaya untuk membantunya
membuat energi kimia ya berupa makanan. Kalau misalkan di sini adalah persamaan umum dari fotosintesis ya. Persamaan umum dari fotosintesis kalau kita lihat di sini, sebentar saya nyalakan kursornya. Oke. Saya nyalakan pointernya. Nah, ini adalah rumus umum dari fotosintesis, di mana fotosintesis itu membutuhkan ini, yaitu 6 karbon dioksida dan 6 molekul air, di mana antara molekul karbon dioksida dan molekul air ini akan diubah menjadi karbohidrat dan oksigen dengan menggunakan energi cahaya yang diperoleh atau yang didapatkan oleh tumbuhan itu dari matahari. Oke. Tapi cahaya juga cahaya yang mana dulu? Tidak semua cahaya bisa dimanfaatkan oleh tumbuhan untuk proses fotosintesis. Nanti ada di slide selanjutnya. Nah, di dalam tatanan ekosistem, proses ini sangat vital. Yang pertama, proses fotosintesis inilah yang menentukan atau yang menjadi identitas bahwa tumbuhan adalah produsen. Ya, tidak ada makhluk hidup lain yang bisa seperti tumbuhan ataupun ataupun alga atau protista yang berklorofil itu bisa berfotosintesis dan membuat makanan sendiri. Itu seperti itu. Nah, oleh karena itu ini adalah menjadi identitas kenapa tumbuhan disebut produsen. Itu yang pertama. Kedua, proses fotosintesis ini memainkan keseimbangan ekosistem. Selain ketersediaan makanan, juga untuk mencegah kandungan karbon dioksida yang semakin banyak di atmosfer. Jadi peran lain dari fotosintesis adalah untuk mengurangi kadar karbon dioksida di atmosfer. Itu seperti itu. Nah, kurang baik apa tumbuhan? Selain menyediakan makanan, juga menyerap karbon dioksida yang merupakan racun bagi makhluk hidup lain, terutama kita manusia. Ya, apalagi efek dari karbon dioksida itu tidak hanya racun ya, tetapi juga nanti kalau misalkan kita tarik lagi ke climate change dan sebagainya ya, itu seperti itu. Oke, jadi tadi kalau kita lihat di persamaan tadi, hasil akhir dari fotosintesis adalah karbohidrat dan O2 ya. Ini kalau kita melihat persamaan ini, jadi hasil akhirnya itu adalah karbohidrat dan oksigen atau O2. Ini adalah persamaan umumnya. Nanti dari persamaan ini nanti kita urai bagaimana fotosintesis terjadi secara fisiologis. Oke, kita lanjut ke slide ini. Oke, tadi sudah dibahas yaitu salah satu hasil akhirnya adalah karbohidrat. Lalu karbohidrat ini untuk apa? Ya, karbohidrat ini untuk apa? Jadi karbohidrat atau gula yang dihasilkan dalam proses fotosintesis itu merupakan bahan baku yang akan digunakan oleh tumbuhan untuk membentuk senyawa-senyawa lain, ya, seperti asam amino. Tentu saja kalau misalkan asam amino bisa dibuat atau dibentuk, itu nanti bisa membentuk protein juga. Terus untuk lemak juga dan asam nukleat, apalagi asam nukleat ini sangat penting ya bagi makhluk hidup karena ini berkaitan dengan inti sel, di mana inti sel ini di dalamnya ada DNA yang merupakan identitas dari makhluk hidup ya. Itu seperti itu. Oke.
Ini adalah fungsi dari karbohidrat bagi tumbuhan, yaitu untuk membentuk atau sebagai bahan baku yang digunakan untuk membentuk senyawa-senyawa kompleks lainnya. Itu seperti itu. Ataupun selain untuk membentuk berbagai senyawa kompleks lainnya, di sini juga karbohidrat juga dibutuhkan dalam pertumbuhan dan produksi buah dan biji dari tumbuhan. Itulah mengapa kita sering menyebutnya cadangan makanan, karena memang buah itu merupakan unsur atau molekul terbesar di dalam buah adalah karbohidrat. Nah, itu adalah sebagai cadangan makanan. Dan tentu saja di dalam buah itu terdapat biji yang nantinya ini adalah sebagai memainkan peran penting dalam proses reproduksi, ya, atau mempertahankan eksistensi dari tumbuhan itu sendiri. Itu seperti itu. Makanya fotosintesis ini sangat penting, yaitu di mana hasilnya salah satunya adalah karbohidrat. Itu seperti itu. Oke. Chloroplast, the sites of photosynthesis in plant. Nah, jadi proses fotosintesis ini terjadi di dalam chloroplast, terutama chloroplast yang terdapat pada sel-sel yang ada di daun, ya. Itu seperti itu. Oleh karena itu nanti yang cahaya matahari itu ditangkapnya itu di daun, ya. Dimanfaatkannya itu ditangkapnya itu adalah di daun. Nanti akan dijelaskan di slide-slide selanjutnya. Jadi oleh karena itu merupakan daun itu merupakan salah satu organ vital bagi tumbuhan, karena di daun ini, pada daun ini proses fotosintesis itu proses fotosintesis itu berlangsung, itu seperti itu. Oke. Chloroplasts are the organelles in which photosynthesis occur. Tadi sudah dijelaskan bahwa di sini ya, chloroplast. Oke. Ini adalah chloroplast. Jadi di sini ada di dalam chloroplast ini terdapat stilakoid dan grana. Seperti itu. Oke, kita lanjut. Ini kita tidak akan terlalu banyak membahas ini. Oke. The splitting of water. Chloroplast split water into hydrogen and oxygen, incorporating the electrons of hydrogen into sugar molecule. Jadi di sini tadi dari rumus umum fotosintesis yang tadi, jadi reaktannya atau bahan dari fotosintesis adalah 6CO2 dan 12 H2O. Nah, lalu ini dari kedua molekul ini akan menjadi apa yang nantinya dibantu oleh sinar matahari, yaitu akan menjadi karbohidrat, sebagian juga akan menjadi air lagi, dan juga sebagian menjadi O2. Itu seperti itu. Jadi chloroplast ini, di dalam chloroplast ini air akan dipecah menjadi hidrogen dan oksigen, yaitu di mana menggabungkan elektron hidrogen menjadi molekul gula. Itu seperti itu. Ini kalau kita hitung dari persamaan ini bisa terlihat ya. Di sini hidrogen di sini hanya ada di air. Hanya ada di air. Tapi jumlah
hidrogen ini ada, di sini ada 12, di sini 2. Jadi 12 dikali 2 ada 22. Oke. Di sini di produknya di sini ada di sini deh hidrogen pada karbohidrat ini itu berjumlah 12, sedangkan di sini jumlahnya adalah totalnya adalah 24. Jadi di sini hidrogen yang ada di sini nanti tidak hanya menjadi karbohidrat tetapi dipecah juga menjadi oksigen juga dan sebagainya. Untuk ini tidak akan saya bahas secara rinci. Oke. Nah, di sini ada pertanyaan. Fotosintesis as a redox process. Jadi redox itu reaksi reduksi dan oksidasi ya. Nah, nanti silahkan buka-buka lagi materi kimia dasar atau kimia umumnya. Jadi kenapa reaksi yang terjadi adalah reaksi redox? Kita lihat. Nih. Reaksi oksidasi ini terjadi pada air. Jadi air ini teroksidasi menjadi beberapa molekul. Ya, di sini air itu dipecah menjadi beberapa molekul dan sedangkan untuk reaksi reduksinya itu adalah terjadi pada karbon dioksida. Jadi kenapa proses fotosintesis itu adalah reaksi redox. Jadi reaksi redox adalah reaksi reduksi dan oksidasi ya. Nah, di sini jadi oksidasi itu reaksi oksidasi terjadi pada air dan sedangkan reaksi reduksi itu terjadi pada karbon dioksida. Oke, ini the two stage of photosynthesis. A preview. Photosynthesis consists of two processes, light reaction dan the Calvin cycle. Jadi ini seperti ini ya. Jadi di dalam kloroplas ini terjadi dua proses, yaitu reaksi terang dan reaksi gelap. Di mana reaksi gelap ini kita bisa sebut dengan siklus Kelvin. Ya, siklus Kelvin ini ditemukan oleh Melvin Kelvin, di mana dia menemukan proses yang terjadi pada reaksi gelap. Jadi proses fotosintesis ini terjadi melalui dua proses ini. Jadi tidak bisa jalan satu-satu juga. Jadi dua proses ini terjadi. Seperti itu. Jadi tumbuhan itu walaupun tidak ada cahaya, ya, walaupun tidak ada cahaya, tetap melakukan proses fotosintesis, yaitu dengan siklus Kelvin. Seperti itu. Jadi ini merupakan hubungan antara reaksi terang dan reaksi gelap, reaksi terang dan siklus Kelvin, di mana pada reaksi terang itu terjadi proses mengubah energi cahaya menjadi ATP dan NADPH ini. Oke. Sedangkan reaksi gelap itu memanfaatkan ATP ini ya. Ini ATP dari sini, ATP yang didapat dari reaksi terang dan NADPH ini untuk mereduksi CO2. Seperti itu. Kenapa disebut reaksi terang? Oke, dari gambar juga sudah terlihat. Jadi reaksi terang ini membutuhkan energi cahaya matahari. Jadi energi cahaya matahari ini diperlukan untuk mendapatkan ATP dan NADPH. Seperti itu. Sedangkan reaksi gelap atau banyak di beberapa literatur juga disebut dengan reaksi karbon, ya, reaksi karbon. Jadi di mana fotosintesis pada proses fotosintesis yang terjadi pada siklus Kelvin atau reaksi gelap atau reaksi karbon itu
tidak membutuhkan cahaya, tidak membutuhkan cahaya secara langsung, tetapi merupakan reaksi reduksi dari gas CO2 menjadi ini hasil akhirnya adalah ini ya, hasil akhirnya adalah karbohidrat atau gula dengan bantuan energi kimia yang didapat dari proses reaksi terang, yaitu ATP dan NADPH. Itu seperti itu. Jadi saling berhubungan antara reaksi terang dan reaksi gelap. Reaksi gelap ini atau siklus Kelvin ini akan terjadi kalau reaksi terang juga terjadi, karena siklus Kelvin itu tidak bisa dilakukan kalau tidak ada ATP atau NADPH hasil dari reaksi terang. Itu seperti itu. Dan tentu saja karena ini reaksi terang itu membutuhkan cahaya matahari. Ini mutlak ya. Jadi mengubah cahaya matahari ini untuk membantu proses yang ada di proses pemecahan yang ada di pemecahan dan pembentukan NADPH dan ATP di dalam kloroplas. Oke, ini sebagai catatan. Semakin banyak energi matahari yang bisa diubah menjadi energi kimia, yaitu berupa ATP dan NADPH, akan semakin besar reduksi CO2 menjadi gula. Ya, itu seperti itu. Artinya, hasil fotosintesisnya semakin tinggi. Asalkan, ada syaratnya, tumbuhan dalam keadaan cukup air dan nutrisi. Oleh karena itu kita sudah bahas di pertemuan sebelumnya, yaitu tentang transpirasi, di mana transpirasi juga mempunyai peran penting karena itu untuk memenuhi kebutuhan air pada daun. Karena daun ini berfungsi sebagai penangkap cahaya pada proses fotosintesis, dan proses fotosintesis itu terjadi pada kebanyakan terjadi pada daun. Otomatis karena proses fotosintesis ini membutuhkan air, air itu akan terus ditarik ke bagian daun untuk memenuhi kebutuhan proses fotosintesis yang terjadi pada tumbuhan. Itu seperti itu. Itu hubungan antara proses fotosintesis dengan proses transpirasi. Oke, ini konsep yang kedua. The light reaction convert solar energy to the chemical energy of ATP and NADPH. Seperti itu. Itu konsepnya seperti itu ya, seperti yang tadi sudah diterangkan, apa itu reaksi terang dan juga reaksi gelap dan apa hubungannya. Tapi ini nanti akan dibahas lebih lanjut di slide-slide selanjutnya. Oke, sebelum kita ke reaksi terang dan reaksi gelap, terus juga nanti ada perbedaan antara tumbuhan C3, C4, dan CHEM, dan proses fotosintesis yang terjadi, kita bahas dulu cahaya. Nah, karena cahaya adalah memainkan peran penting bagi tumbuhan karena energi cahaya dimanfaatkan oleh tumbuhan untuk memecah molekul-molekul tertentu, yaitu terutama CO2 dan H2O. Itu seperti itu. Oke. Jadi di sini seperti apa yang terdapat pada slide, light is a form of electromagnetic energy which travels in wave. Jadi cahaya itu sebenarnya bentuk energinya itu adalah energi elektromagnetik. Ya. Kalau kita membicarakan elektromagnetik dari namanya saja sudah terlihat elektromagnetik. Jadi ada dua unsur yang memenuhi atau menjadi pemeran penting pada energi elektromagnetik ini, yaitu elektro
dan magnet, atau gelombang listrik dan gelombang magnet. Seperti yang ada di gambar ini. Jadi antara gelombang listrik dan gelombang magnet itu saling memotong membentuk sudut 90 derajat ya. Saling memotong membentuk sudut 90 derajat. Jadi kalau misalkan ini adalah arah rambatannya, jadi di dalamnya itu seperti ini. Jadi tegak lurus ya antara saling memotong antara gelombang elektro atau gelombang listrik dan gelombang magnet. Ini adalah gelombang magnet. Ini gelombang magnet, sedangkan yang di sini ini adalah gelombang listrik. Jadi seperti itu ya. Jadi cahaya itu merupakan gelombang elektromagnetik, di mana gelombang elektromagnetik ini saling memotong ya. Saling memotong membentuk sudut 90 derajat antara gelombang listrik dan gelombang magnet. Oke, tadi sudah saya bahas. Jadi cahaya yang seperti apa yang dimanfaatkan oleh tumbuhan? Ini ya. Jadi cahaya yang dibutuhkan oleh tumbuhan adalah visible light. Di mana visible light ini panjang gelombangnya ini antara 380 sampai 750 nanometer. Ya, ini adalah range dari gelombang cahaya terlihat atau visible light. Nah, terus ini kan atau yang kita familiar kita dengar dengan Meiji Kuhibinio ya. Meiji Kuhibinio. Nah, ini visible light ini. Aslinya memang cahayanya itu cahaya cahaya putih ya. Cahaya putih, cuma ketika sampai di bumi karena bergesekan juga dengan atmosfer, jadilah dipecah menjadi Meiji Kuhibinio ini. Karena terus juga walaupun begitu ini berbeda, panjang gelombangnya itu berbeda-beda. Jadi ada cahaya ungu, cahaya biru, cahaya hijau, cahaya kuning, cahaya merah dan sebagainya ya, yang Meiji Kuhibinio tadi. Nah, dari kesemua bentuk atau panjang gelombang yang berbeda-beda itu, mana yang dimanfaatkan oleh tumbuhan? Oke, kita bahas. Photosynthetic pigment, light receptor. Sebelum ke sana, sebelum kita bahas cahaya mana yang dimanfaatkan, kita juga harus membahas bagaimana tumbuhan bisa menangkap cahaya matahari. Jawabannya adalah ini, pigment, ya, pigment. Pigment are substances that absorb visible light. Jadi tumbuhan itu mempunyai pigment, di mana pigment ini yang berfungsi untuk menangkap atau menyerap cahaya yang tampak, cahaya tampak. Oke, kita lanjut. Nah, kurang lebih seperti inilah ya ilustrasinya. Jadi cahaya matahari yang masuk ke bumi itu dimanfaatkan oleh tumbuhan, ditangkap oleh pigmen, ditangkap oleh pigmen yang berada pada grana atau granum kalau misalkan banyak ya, yang ada pada kloroplas. Itu kenapa kloroplas merupakan organel yang penting pada proses fotosintesis. Seperti itu. Nah, kurang lebih percobaannya seperti ini. Ini yang membuktikan cahaya yang mana yang dimanfaatkan oleh tumbuhan. Itu seperti itu. Jadi percobaannya itu seperti ini. Ini sebagai pendeteksi bahwa cahaya itu
direfleksikan atau diserap. Oke. Di sini ini percobaan 1 dan 2. Ini terdapat perbedaan ya. Nah, di sini pada cahaya hijau ini ya, pada cahaya hijau dia diteruskan atau dipantulkan ya, sehingga di sini pada galvanometer ini mendeteksi bahwa ada energi yang lewat. Sedangkan cahaya biru ini tidak terdeteksi, di mana di sini pada galvanometer itu tidak terlihat adanya energi yang keluar. Itu seperti itu. Jadi kita lihat lagi. Oke. Ini. Jadi ini the absorption spectra atau spektrum ya, of 3 types of pigment in chloroplast. 3 different, jadi ini eksperimennya yaitu 3 different experiment help reveal which wavelength of light are photosynthetically important. The results are shown below. Jadi eksperimennya ini membuktikan gelombang cahaya yang mana sih yang dipakai atau yang dimanfaatkan oleh tumbuhan. Jadi hasilnya adalah seperti ini. Ya. Hasilnya adalah seperti ini. Di sini ada klorofil A, ada klorofil B, ada karotenoid. Nah, oke. Oke, dari hasil percobaan ini menunjukkan bahwa klorofil memiliki puncak spektrum aksi pada kisaran cahaya biru dan merah. Jadi spektrum puncak spektrum aksi pada klorofil ini terdapat pada cahaya biru dan merah. Jadi yang tinggi ini di sekitaran sini dan di sini. Jadi antara biru ungu dan merah orange ya. Ini di sini. Oke. Jadi dari sini menunjukkan bahwa pigmen tersebut itu menyerap sangat banyak spektrum cahaya biru dan merah. Cahaya biru dan merah. Sedangkan karena tadi ya cahaya itu kan yang Magic Binui tadi, sedangkan bentuk cahaya lain itu apalagi khususnya cahaya hijau, di mana cahaya hijau ini panjang gelombangnya di sekitar 550 nanometer, itu dipantulkan hampir seluruhnya. Jadi inilah yang menyebabkan kenapa mata kita melihat daun itu berwarna hijau. Jadi hasil pantulan dari cahaya matahari itu tadi. Seperti itu. Sedangkan cahaya-cahaya yang lainnya diserap. Nah, terus jika suatu tumbuhan disinari dengan panjang gelombang yang berbeda-beda, maka laju fotosintesis netonya atau laju fotosintesis bersihnya itu akan mencapai puncaknya pada kisaran panjang gelombang biru dan merah. Jadi kalau misalkan kita nih percobaan, terus memberi percobaannya itu memberi sinar Magic Binui tadi. Nah, tapi tetap puncak proses fotosintesis itu terjadi ketika cahaya biru dan merah ini diserap oleh daun. Itu seperti itu, atau diserap oleh pigmen yang ada pada kloroplast. Oke. Ini Engelmann ya, percobaan Engelmann. Jadi bagaimana dia membuktikan bagaimana dia membuktikan
cahaya itu bisa cahaya matahari itu dimanfaatkan oleh tumbuhan untuk proses fotosintesis. Lalu bagaimana how can plant absorb the solar energy? Bagaimana caranya tumbuhan itu menyerap energi dari cahaya matahari. Oke, kita bahas pigmennya dulu. Jadi, pigmen tumbuhan itu sebenarnya ada 3 pada umumnya. Tapi sebenarnya kalau misalkan kita menghitung satu lagi, kalau misalkan kita menghitung prokariota tertentu, itu ada satu lagi pigmen. Oke, kita bahas pada tumbuhan hijau. Pigmen pada tumbuhan hijau itu setidaknya ada 3, yaitu klorofil, terus karoten atau karotenoid, dan antosianin. Kita tahu klorofil sudah sering kita dengar, sudah sering kita baca-baca juga. Nah, jadi klorofil ini merupakan pigmen utama bagi tumbuhan, di mana proses fotosintesis dalam tumbuhan itu bisa terjadi. Nah, ini pigmen utama dari tumbuhan. Karena tadi dari klorofil ini yang ada pada kloroplas itu, dari pigmen inilah bisa menyerap energi cahaya yang dibutuhkan pada saat proses fotosintesis. Seperti itu. Yang kedua yaitu karotenoid, di mana pigmen ini pigmen karotenoid ini hampir sama dengan gas etilen ya. Jadi di mana pigmen karotenoid ini umumnya itu berwarna merah, orange atau kuning. Kalau kita melihat tanaman wortel ya, buahnya ya, cadangan buahnya atau umbinya maksud saya. Wortel itu banyak karotennya, makanya terlihat berwarna oranye. Atau tomat, kulit tomat ataupun daging tomat juga ya, daging tomat itu banyak karotennya. Atau misalkan apel San Francisco yang biasa kita makan, yang berwarna merah. Nah, kulitnya itu banyak mengandung karoten. Banyak mengandung karoten, dan karoten ini punya manfaat juga ya. Silahkan baca-baca lagi kalau misalkan ingin mengetahui manfaat karoten bagi tubuh manusia. Saya tidak akan bahas itu. Yang terakhir yaitu antosianin. Jadi antosianin ini juga biasa disebut dalam literatur yaitu hormon jasmonate. Seperti itu. Berbeda dengan yang lainnya, kalau antosianin ini itu bisa larut dalam air. Biasanya untuk antosianin ini warnanya itu pink atau merah muda ya, merah muda. Itu antosianin. Oke, nah satu lagi bagi alga atau bakteri atau protista yang bisa melakukan fotosintesis, yaitu ada satu lagi pigmen, yaitu phycoerythrobilin. Nama pigmennya phycoerythrobilin. Biasanya pada alga ya, atau protista yang bisa melakukan fotosintesis. Lanjut. Terus pada tumbuhan itu klorofil juga itu mempunyai 2 bentuk, yaitu klorofil A dan klorofil B. Di mana klorofil A ini merupakan klorofil yang memainkan peran penting, pigmen
pigmen yang memainkan peran penting pada fotosintesis. Sedangkan klorofil B ini merupakan aksesoris ya, aksesoris. Nah, klorofil itu memiliki struktur 4 cincin ya, struktur 4 cincin porfirin dengan atom magnesium berada di tengahnya dan rantai hidrokarbon panjang, di mana rantai hidrokarbon panjang ini membentuk seperti ekor. Oke, ini adalah bentuk klorofil, di mana di sini ada atom magnesium ya. Oleh karena itu magnesium itu dibutuhkan juga, sangat dibutuhkan juga untuk pembentukan klorofil. Itu seperti itu. Nanti kalau misalkan ini bahasanya nanti ke defisiensi lagi ya, balik lagi ke bab sebelumnya, itu defisiensi hara. Ya, itulah kenapa magnesium itu sangat penting, karena magnesium juga itu merupakan unsur untuk pembentukan klorofil. Jadi kalau misalkan magnesium kurang, yang diserap oleh tumbuhan, magnesium yang diserap oleh tumbuhan kurang, tumbuhan juga akan terhambat untuk membentuk klorofilnya. Klorofil, ketika pembentukan klorofil terhambat, otomatis fotosintesis juga akan terhambat, dan sebagainya. Itu seperti itu ya, kaitannya seperti itu. Oke, kita lanjut. Terus di mana sih pigmen-pigmen ini berada? Sebenarnya tadi sudah sudah dibahas, yaitu di kloroplas. Jadi ini adalah struktur kloroplas ya, yang di sebelah ini adalah ilustrasinya. Ini adalah foto kloroplas, di mana ini kloroplas yang di foto adalah pada kloroplas yang terdapat pada kacang jogo atau Physum sativum. Ini menggunakan mikroskop elektron. Nah, kloroplas ini mempunyai 3 lapis membran ya, 1, 2, dan 3 di dalam. Ya. Oke, jadi ada membran luar, ada membran dalam, dan ada tilakoid di 1, 2, dan 3. Tuh. Membran yang paling dalam ini, tilakoid ini, inilah yang di sini tilakoid ini dia seperti apa ya? Seperti tumpukan-tumpukan ya. Tumpukan-tumpukan ya, sebenarnya ini sudah dibahas juga ya, mungkin di materi-materi sebelumnya, di biologi umum, apalagi di biologi sel ya. Ini sebenarnya sudah dibahas, tapi tidak apa-apa. Ini merecall. Oke. Jadi membran paling dalam ini, atau tilakoid ini bentuknya seperti tumpukan-tumpukan piring ya, di mana tumpukan piring ini tadi sudah dibahas, yaitu grana, di mana kalau kita jamaknya adalah granum ya, atau ya jamak dari grana adalah granum. Nah, kalau kita bedah lagi, nah ini ya, kita bedah lagi. Tapi di sini nggak ada. Oh iya. Kalau kita bedah lagi, kita masuk lebih dalam lagi. Jadi di antara membran dalam tilakoid ini itu terdapat ruang yang berisi cairan yang semi kental, yaitu disebut dengan stroma. Ini adalah struktur kloroplas. Ya, ini kita tidak akan bahas banyak-banyak. Kita langsung saja karena ini lumayan juga, slide-nya banyak ya. Oke, a photosystem, a reaction center associated with light harvesting complex. Jadi photosystem ini adalah sebuah pusat reaksi yang berkaitan dengan kompleks pemanenan cahaya. Ini tempat cahaya dipanen ya.
atau diserap. Nah, ini fotosistem ya, bentuknya itu seperti ini. Jadi fotosistem ini itu terdiri, ini di dalam tilakoid ya, ini di dalam tilakoid. Jadi di membran tilakoid. Jadi fotosistem ini terdiri dari pusat reaksi, ya, pusat reaksi yang dikelilingi oleh sejumlah kompleks pemanenan cahaya. Jadi itu seperti itu bentuk dari fotosistem. Nah, membran tilakoid, pada membran tilakoid ini pada membran tilakoid itu ini ya, pada membran tilakoid. Pada membran tilakoid ini kan membran ini kan terdiri dari 2 lapis. Nah, pada membran tilakoid ini dilengkapi dengan protein. Nah, ini nih protein ini. Ini protein yang penting bagi kegiatan fotosintesis. Nah, dari sinilah protein inilah pada kompleks protein inilah yang bisa menyerap cahaya matahari ini ya, foton atau energi cahaya ya, yang dapat diserap. Nah, inilah kompleks atau bagian tilakoid yang bisa menyerap cahaya. Nah, kompleks protein ini itu dibagi menjadi 2 kompleks, yaitu kompleks antena. Kompleks antena itu, nah ini ya, kompleks antena itu disebut dengan light harvesting complex atau disingkat dengan LHC, dan reaction center complex atau pusat reaksi ini ya. Jadi ini untuk pemanenan, kompleks untuk pemanenan cahaya, dan ini adalah tempat untuk reaksi dari cahaya yang didapat. Itu seperti itu. Jadi kompleks pemanenan cahaya atau light harvesting complex atau LHC ya, itu terdiri dari molekul pigmen yang terkait pada protein-protein tertentu. Nah, terus fungsinya yaitu menyalurkan energi foton atau cahaya matahari tadi ke pusat reaksi. Sedangkan membran tilakoid ini, membran tilakoid itu terdapat 2 jenis fotosistem, yaitu fotosistem 1 dan fotosistem 2. Ini gambarnya agak ini ya, agak jelek ya, gambarnya agak jelek. Oke, kita lanjutkan saja, tidak apa-apa. Oke, dalam ini ya antara kompleks antena atau LHC tadi dengan pusat reaksi ya. Jadi di sini dalam pengaturan sistem penyerapan energi itu terutama nih ya, terutama pada tumbuhan tinggi terdapat 2 sistem cahaya atau biasa kita sebut dengan fotosistem atau disingkat PS ya. Itu fotosistem 1 atau PS1 dan fotosistem 2 atau PS2. Nah, fotosistem 1 ini fungsinya itu menyerap cahaya pada panjang gelombang 680 nanometer. Atau kalau kita itu
biasanya kita menyebutnya yaitu cahaya merah jauh atau far red light. Nah, sehingga sering dilambangkan sebagai sistem fotosistem pada 700 nanometer atau P700. Sementara fotosistem 2 itu bekerja pada panjang gelombang 680 nanometer atau cahaya merah dan tidak bekerja dengan cahaya merah jauh atau far red light. Jadi disebut P680. Jadi fotosistem 1 itu P700, sedangkan fotosistem 2 itu P680 karena ini mengikuti panjang gelombang yang ditangkap. Itu seperti itu. Oke, ini ya. Jadi antara fotosistem 1 dan fotosistem 2 itu memiliki kemampuan untuk menyerap cahaya yang berbeda, karena yang satu pada fotosistem 2 itu menyerap P680 atau fotosistem 680, jadi menyerap yang panjang gelombang 680 nanometer, sedangkan fotosistem 1 itu menyerap cahaya merah jauh yaitu P700, yaitu menangkap pada panjang gelombang 700 nanometer. Kayak seperti itu. Nah, ini gambar ini menerangkan bahwa sistem penyaluran energi pada antena ke pusat reaksi, di mana pigmen yang paling luar memiliki tingkat energi yang lebih tinggi dari pigmen yang ada di sebelah dalam atau yang lebih dekat ke pusat reaksi. Jadi pada tumbuhan tinggi itu biasanya melibatkan klorofil sampai antara 200 sampai 300 molekul untuk setiap pusat reaksi membentuk kompleks pigmen protein. Jadi itu pada tumbuhan tinggi itu memerlukan 200 sampai 300 klorofil ya. Oke, kita lanjut. Ini struktur dari kompleks protein fotosistem 2 pada tumbuhan tinggi yang terdiri dari sepasang protein kompleks, pusat reaksi, dan kompleks antena. Jadi untuk gambar A itu adalah struktur helix atau spiral dari kompleks pusat reaksi yang merupakan pasangan atau dimer kompleks protein D1 dan D2 serta CP43 dan CP47. Untuk gambar yang B, fotosistem 2 jika dilihat dari lumen yang memperlihatkan pusat reaksi dan kompleks antena. Dan untuk gambar C itu jika dilihat dari sisi samping yang memperlihatkan protein ekstrinsik ya. Ini protein ekstrinsik kompleks di mana ini terjadi pembentukan oksigen. Oke, ini rangkaian proses penangkapan cahaya matahari. Yang di sini ada fotosistem 2 dan ada juga fotosistem 1. Jadi di sini fotosistem 2 menangkap atau P680. Jadi fotosistem 2 ini menangkap
cahaya dengan panjang gelombang 680. Sedangkan untuk fotosistem 1 ini menangkap gelombang dengan panjang gelombang yaitu 700 nanometer. Seperti itu. Nah, rangkaian proses ini setidaknya melibatkan 4 kompleks protein utama. Ya, ini ya, 1, 2, 3, 4. 4 kompleks protein utama. Itu yang pertama fotosistem 2, yang ini. Fotosistem 2. Terus juga ada kompleks sitokrom, ini sitokrom, kompleks sitokrom B6F. Terus ada kompleks fotosistem 1. Dan ini adalah kompleks ATP sintase. Nah, dari keempat kompleks protein ini berada dalam membran tilakoid, ya. Jadi secara garis besar keempat protein ini memiliki fungsi, ya, mempunyai fungsi yang berbeda-beda, ya. Oke, jadi saya akan menjelaskan bagaimana proses penangkapan cahaya dan yang terjadi pada fotosistem, ya, kompleks fotosistem. Jadi di sini setidaknya ada 4, tadi sudah disebutkan, yaitu ada 4 kompleks protein utama, yaitu fotosistem 2, sitokrom B6F, fotosistem 1, dan kompleks ATP sintase. Nah, di sini pada fotosistem 2 itu terjadi reaksi oksidasi molekul air. Jadi molekul air yang diserap ini molekul air yang diserap ini direduksi menjadi oksigen dan hidrogen, ya, dipecah menjadi oksigen dan hidrogen. Ini terjadi di bagian lumen, ya, bukan di stroma. Jadi terjadi di bagian lumen atau di bagian dalam tilakoid, ya. Jadi ini bagian dalam tilakoid, ini bagian luar membran tilakoid. Nah, oke, kita lanjutkan. Jadi tadi, ya, oksidasi ini memecah H2O atau air ini menjadi oksigen dan atom hidrogen. Nah, di sini ini proton ini nanti akan proton atau atom hidrogen ini, proton dari hidrogen ini akan dimanfaatkan kembali nanti di sini, ya, di ATP sintase, ya. Nanti akan saya jelaskan secara berurutan. Nah, kita lanjut ke sini, ke bagian protein utama yang kedua, yaitu sitokrom B6F. Oke, jadi kompleks sitokrom B6F ini fungsinya itu untuk mengoksidasi molekul plastokinon atau PKH2. Jadi plastokinon atau PKH2 ini merupakan hasil molekul hasil dari reduksi yang terjadi pada fotosistem 2. Nah, pada sitokrom ini juga proses yang terjadi pada sitokrom ini juga disertai
pemompaan proton dari stroma ke lumen. Ya, terjadi pemompaan proton dari stroma ke lumen. Ini ya, proton hidrogen ini dari stroma ke lumen. Jadi pada proses ini terjadi pemompaan proton ke lumen antara dari stroma ke lumen. Di mana proses pemompaan ini menimbulkan gradien potensial proton antara stroma dan lumen, sehingga proton ini merupakan atau dimanfaatkan menjadi tenaga penggerak pada proses ini. Selanjutnya di protein kompleks protein yang ketiga yaitu fotosistem 1. Ini tadi ya, pada sitokrom ini itu menghasilkan plastosianin ya. Jadi direduksi lagi menjadi plastosianin. Ini yang nanti akan dimanfaatkan oleh fotosistem 1. Oke. Nah, pada fotosistem 1 ini menggunakan energi dari cahaya ini ya. Ini memakai energi cahaya dari cahaya yang panjang gelombangnya adalah 700 nanometer. Oke. Jadi pemanfaatan energi cahaya dan juga proton yang dilepaskan dari kompleks ini ya, dari kompleks sitokrom B6F untuk mereduksi NADP+ menjadi NADPH. Tapi di sini juga dibantu oleh bantuan dari peridoksin dan enzim flavoprotein. Ini ya. Dibantu oleh peridoksin dan enzim flavoprotein, ini memecah NADP+ dan menjadi NADPH. Itu seperti itu. Tapi ini kejadiannya adalah di dalam stromanya ya, bukan di dalam lumen. Oke, selanjutnya di kompleks yang ketiga, yaitu kompleks ATP sintase, ini memproduksi ATP dengan jadi kompleks ATP sintase ini memproduksi ATP dengan memanfaatkan energi yang diperoleh dari kembalinya proton atau H+ ini ya. Ini dari sini. Dari sini. Dia memanfaatkan proton atau H+ yang dihasilkan oleh fotosistem 2 dan ini sitokrom. Karena tadi di sini terjadi potensial proton yang berbeda ya antara stroma dan lumen, ini proton ini akan kembali menuju stroma karena terjadi perbedaan potensial proton juga, itu seperti itu. Nah, jadi ini nanti di ATP sintase ini ADP ini akan dipecah menjadi ATP. Tunggu sebentar, seharusnya ini ada video yang saya cantumkan di sini. Oke, baik. Kita lanjutkan. Nah, untuk videonya nanti setelah slide ini ya. Jadi,
Di sini ada yang namanya proses atau reaksi lintasan elektron siklik atau berdaur. Jadi elektron ini, elektron yang ada pada proses ini itu akan dikembalikan lagi ke tempat asalnya, yaitu di sini ya, elektron yang elektron yang dihasilkan, pada plastokinon ini ya, elektron ini akan dikembalikan lagi melalui protein LHC1 atau fotosistem 1 atau P700 ya, di sini masuk ke sini, dan melalui bantuan di sini juga pada sisi stroma, di sini ada hormon, ada peridoksin. Di sini pada proses di sini ini akan mengubah NADP+ menjadi NADPH. Nah, terus selanjutnya elektron ini akan masuk lagi di sini karena proses ini terjadi dipecah menjadi PGR5. Nah, ini elektron ini akan masuk kembali ke plastokinon. Ya, akan masuk lagi melalui plastokinon. Jadi elektron yang dihasilkan dari proses ini akan masuk ke sitokrom B6F. Nah, terus di sini masuk ke fotosistem 2 atau P700 dan bereaksi dengan hormon peridoksin yang akan menghasilkan NADPH dan selanjutnya akan dikembalikan. Nah, ini yang disebut dengan lintasan elektron siklik atau berdaur. Jadi terus berputar elektronnya. Nah, pada saat yang bersamaan juga di sini kan dari proses ini proton pada sisi lumen ini kan berjumlah dua, sedangkan di sisi stroma itu tidak ada, karena tadi ya ada pada proses di sini, pada proses ini proton atau atom hidrogen ini pada sisi lumen itu berjumlah dua, karena dari hasil reduksi H2O yang dipecah menjadi O2 dan hidrogen, dan di sini adalah dari hasil reaksi pada plastokinon. Nah, karena ini berjumlah dua, kita lanjutkan ke gambar tadi. Oke, karena ini berjumlah dua dan di sini kekurangan proton, sehingga terjadi gradien ya, terjadi gradien antara terjadi gradien antara sisi lumen dan sisi stroma. Jadi nanti dari sini prosesnya akan dilepas satu proton melalui kompleks ATP sintase. Nah, di sini kompleks ATP sintase ya kan, atau kompleks pembentukan ATP. Nah, di sini melalui kompleks ATP sintase akan menuju kembali ke sisi stroma. Jadi nanti jumlah proton pada sisi stroma dan sisi lumen ini akan sama. Dan di sini terjadi pembentukan ATP. Ya. Pembentukan ATP ini sangat penting karena ATP ini akan dibutuhkan oleh proses-proses fisiologis pada tumbuhan, proses-proses fisiologis yang lainnya ya. Antara lain ada ada sintesis asam amino, ada sintesis asam lemak, pati dan sebagainya. Dan juga ada proses fotosintesis pun membutuhkan ATP, yaitu pada reaksi gelap ya, pada reaksi gelap. Itu seperti itu. Ini adalah lintasan elektron chip. Oke, kita simak videonya ya.
kok tidak bisa di slide? Oke, kita lihat bagaimana dilihat dari ini ya. Ini videonya. Ini adalah bagaimana cahaya diserap atau dipanen oleh tumbuhan melalui kloroplas ini. Itu pada pigmen-pigmen yang ada di kloroplas, yaitu terutama di membran tilakoid ya. Itu nanti untuk siklus Kelvin nanti terjadi di stroma ya, bukan di tilakoid. Nah, ini seperti ini ya. Seperti ini. Nah, ini adalah membran tilakoid yang terdiri dari dua lapis, dan 4 protein kompleks utama. Ada fotosistem 2, ada sitokrom, B6F, ada fotosistem 1, dan kompleks ATP sintase. Nah, ini seperti ini. Di situ ada molekul klorofil. Nah, jalannya cahaya itu seperti itu ya. Jalannya cahaya itu seperti itu. Ada klorofil ya. Nah, sehingga menghasilkan elektron yang akan menuju ini plastokinon ya. Ini adalah plastokinon. Ini plastokinon. Ini plastokinon. Nah, tadi ini elektron tadi ini akan masuk ke plastokinon. Nah, yang ini nanti yang di lintasan elektron siklik yang akan kembali lagi ke plastokinon. Ya, di sini terjadi nah ini. Di sini terjadi reduksi H2O. Ya. Elektron ini akan memasuki ke sitokrom 6F, B6F. Di sini ada masuk ke fotosistem 1 yang akan menghasilkan NADPH. Nah, di sini di fotosistem 1 ini akan menangkap energi cahaya pada panjang gelombang 700 ya. Nah, nanti dari sini dari proton hidrogen yang terdiri dari reduksi pada bukan reduksi, dari oksidasi H2O ini tadi sudah dijelaskan juga, dan plastokinon ini akan menuju ke ATP sintase. Ya, seperti itu kurang lebihnya. Sebenarnya sudah cukup jelas juga saya jelaskan di slide saya. Oke, kita lanjutkan ya. Nah, oke, itu tadi adalah proses yang terjadi pada reaksi terang. Nah, sekarang kita masuk ke reaksi gelap atau siklus Kelvin. Oke. Setidaknya siklus Kelvin ini terbagi menjadi 3 proses utama, yaitu karboksilasi, reduksi, dan regenerasi. Nah, itulah kenapa disebut siklus, karena di sini ada regenerasi. Apa yang diregenerasi? RUBP. Nah, ini RUBP ini adalah enzim yang nanti akan berfungsi
atau berperan sebagai penangkap CO2. Cuma nanti RUBP ini mempunyai kelemahan, ya. Kelemahannya apa? Karena tidak hanya CO2 yang ditangkap, tetapi bisa menangkap O2 juga. Seperti itu. Oke, kita lanjut. Jadi reaksi pembentukan gula ya. Jadi reaksi pembentukan gula pada proses fotosintesis itu terjadi pada siklus Kelvin. Jadi dalam jadi siklus Kelvin ini memang sudah saya sebutkan di awal pertemuan tadi, yaitu ditemukan rangkaian reaksi yang ditemukan oleh Melvin Kelvin, di mana setidaknya ada tiga rangkaian proses, yaitu karboksilasi, reduksi, dan regenerasi. Kita lanjutkan, akan kita bahas lebih lanjut. Nah, konsepnya ini seperti ini. Jadi pada siklus Kelvin ini itu membutuhkan ATP tadi ya, ATP yang dibentuk atau dibuat pada proses reaksi terang, terutama pada tadi ya, pada ATP sintase ya, pada protein kompleks 4, yaitu ATP sintase, dan NADPH. NADPH tadi dibentuk pada fotosistem 2, fotosistem 1 maksudnya. Dibentuk pada fotosistem 1 yang membutuhkan cahaya dengan panjang gelombang 700 nanometer. Oke. Sebenarnya siklus Kelvin ini mirip dengan siklus asam sitrat. Ya, mirip dengan siklus asam sitrat. Terus juga untuk siklus Kelvin ini terjadi di stroma, atau reaksi gelap ini terjadi di stroma. Kalau tadi terjadi di membran tilakoid, sedangkan ini terjadi di stroma. Terus bagaimana detailnya? Itu seperti ini ya. Oke. Oke, di sini yang salah satu kan tadi ya dibagi menjadi 3 proses, yaitu karboksilasi, reduksi, dan regenerasi. Nah, di sini salah satu yang memainkan peran penting adalah adanya enzim Rubisco. Ya. Adanya enzim Rubisco atau RUBP karboksilase. Jadi singkatannya Rubisco itu adalah singkatan dari RUBP karboksilase. Jadi di sini karena di sini proses karboksilasi, jadi ada yang dinamakan enzim Rubisco yang memfasilitasi ya, memfasilitasi. Saya ingatkan, saya tekankan memfasilitasi karena tugas enzim adalah sebagai katalis ya, sebagai fasilitator saja. Oke. Pada tahap karboksilasi ini terjadi pengikatan gas CO2 dari udara ya, secara enzimatik. Jadi prosesnya itu secara enzimatik tadi karena melibatkan enzim Rubisco. Ya. Jadi reaksi ini itu diawali dengan pengikatan CO2 yang dilakukan oleh Rubisco, di mana Rubisco ini gabungan dari ribose bifosfat dan enzim karboksilase. Ya, itu Rubisco.
di mana pada Oke. Oke. Nah, dari pengikatan ini, jadi di sini itu terdapat ribulasa bifosfat, di mana ribulasa bifosfat ini atau RUBP ini mempunyai 5 karbon, di mana RUBP dan yang akan dibantu oleh enzim karboksilase ini akan mengikat CO2. Nah, dari sini akan dibentuk, jadi dari sini akan membentuk 2 molekul intermediate, yaitu yang di mana walaupun dia molekul intermediate tetapi dia stabil ya, di mana dia mempunyai 3 karbon, yaitu disebut dengan 3 fosfogliserat ya, atau PGA. Nah, itulah ini yang menjadi penyebab kenapa tumbuhan yang sistem fotosintesisnya hanya menggunakan mekanisme ini disebut tumbuhan C3, karena ada ini nih, yang ada PGA, di mana PGA ini mengandung 3 karbon, yaitu senyawa berkarbon 3 ya, ini PGA ini. Nah, oke, kita lanjutkan. Nah, dalam proses karboksilasi ini, pengikatan gas CO2 oleh RUBP ini dikatalisasi oleh enzim Rubisco, tadi sudah saya sebutkan. Nah, enzim ini sangat penting proporsinya ya, karena meliputi sebagian besar kandungan protein yang ada di dalam daun. Jadi di dalam daun ini, protein yang ada di dalam daun ini proporsinya ini proporsi dari enzim Rubisco ini itu sangat tinggi karena berkaitan dengan pengikatan CO2 pada saat proses fotosintesis. Seperti itu. Oke, selanjutnya yaitu masuk ke proses kedua. Nah, dari senyawa PGA ini, dari senyawa bentar, dari senyawa PGA ini, nanti PGA ini akan diubah lagi dengan bantuan ATP, 6 ATP, di mana nanti ini dari proses ini akan menghasilkan 6 ADP. Nah, jadi PGA ini akan diubah menjadi atau direduksi menjadi 1,3 dipogliserat. Nah, di sini nanti dari sini akan reduksi lagi menjadi gliseraldehid trifosfat ya, gliseraldehid trifosfat. Nah, di mana ini juga memanfaatkan 6 NADPH yang dihasilkan pada saat proses reaksi serang ya, ini, dan akan menghasilkan 6 NADPH plus dan 6I, seperti itu. Oke. Nah, di sini akan terbentuk gliseraldehid trifosfat atau G3 fosfat. Nah, G3 fosfat ini sebenarnya
sudah merupakan gula, ya. Nah, ini hasil dari fotosintesis itu. Ini adalah hasil dari fotosintesis G3P ini atau glyceraldehyd fosfat. Nah, ini yang akan diubah menjadi glukosa dan apa sih namanya, glukosa dan molekul organik yang lainnya ya, itu seperti itu. Nah, tetapi karena ini siklus tidak hanya berhenti di sini. Jadi masuk ke fase ketiga yaitu regenerasi. Jadi RUBP tadi, RUBP itu akan dibentuk lagi menggunakan 3 ATP yang didapat dari reaksi terang. Itulah kenapa ATP ini sangat dibutuhkan, tadi sudah saya jelaskan, karena di proses pada saat siklus Kelvin ini sangat membutuhkan banyak ATP. Oke, ini akan kembali dibuat, ya, RUBP ini akan kembali dibuat sehingga ketersediaan RUBP ini selalu ada, ya, selalu ada, dan nanti ini akan berikatan atau dibantu oleh enzim Rubisco, enzim karboksilase membentuk Rubisco yang ini akan mengikat CO2 pada saat proses siklus Kelvin. Oke, ini sebenarnya reaksi pada siklus Kelvin ya. Jadi kalau misalkan kita melihat reaksinya, setidaknya ada 12 jenis reaksi, di mana di sini ada kebutuhan enzim dan di sini adalah proses reaksinya. Ini seperti ini. Saya tidak akan menjelaskan lebih detail. Oke. Ini ilustrasi pada regenerasi RUBP pada siklus Kelvin. Jadi regenerasi RUBP ini sebagian dari triosa fosfat ini ya, triosa fosfat ini sebagian ini akan dikeluarkan untuk membentuk gula atau pati ya, itu tadi ya yang pada proses tadi pembentukan glyceraldehyd itu tadi. Nah, ini akan gula triosa atau triosa fosfat ini yang akan dibentuk menjadi gula dan pati. Nah, dan sebagian besar lainnya ini akan digunakan lagi untuk regenerasi RUBP atau pembentukan RUBP, ribulosa bifosfat. Jadi dalam suasana tertentu jika diperlukan reseptor lebih banyak, seluruh triosa fosfat bisa digunakan untuk membentuk RUBP ya, ini ya garis putih merahnya. Jadi biasanya itu sekitar dibutuhkan 25, kan jumlahnya adalah 30 triosa. Jadi 25 triosa ini dibutuhkan untuk pembentukan RUBP dan 5 triosa digunakan untuk pembentukan gula dan pati. Tapi kalau dalam beberapa kasus tertentu bisa saja ini seluruh triosa ini akan dibentuk menjadi RUBP tergantung dari kadar CO2 yang akan ditangkap. Tapi ini juga nanti tergantung dengan kebutuhan air juga ya. Itu seperti itu. Nah, saya sudah menyebutkan kalau pada tumbuhan C3 pada proses fotosintesisnya ada kelemahan. Kelemahannya adalah tadi ya, untuk enzim Rubisco itu ada kelemahan. Kelemahannya adalah ini.
Jadi tumbuhan enzim Rubisco ini karena sifatnya itu dia tidak hanya mengikat CO2 ya. Dia tidak hanya mengikat CO2 tetapi mengikat juga O2. Itulah kenapa ada kelemahan. Jadi ini yang akan menghambat laju fotosintesis sebenarnya, karena yang seharusnya RUBP ini mengikat CO2 dan melanjutkan siklus Kelvin, tetapi di sini RUBP ini justru mengikat O2 ya, bereaksi dengan O2. Itu seperti itu. Nah, terus bagaimana cara tumbuhan mensiasati itu? Yaitu dengan proses fotorespirasi. Di mana fotorespirasi ini merupakan suatu lintasan glikolat atau lintasan C2 ya, yang melibatkan kloroplas, peroksisom, dan mitokondria. Oke, jadi sebenarnya ini merupakan siasat dari atau adaptasi dari tumbuhan ya. Kalau misalkan bagaimana dengan RUBP yang justru mengikat O2 bukan CO2. Kalau prosesnya itu lancar, semestinya ya untuk fotosintesis, jadi RUBP ini atau enzim Rubisco ini akan mengikat CO2 dan lanjut ke proses-proses selanjutnya ya, dari karboksilasi yang akan lanjut membentuk PGA ya, PGA terus langsung ke proses selanjutnya. Itu seperti itu. Tapi kalau bagaimana kalau O2 yang diikat, ini akan menjadi masalah bagi proses fotosintesis, akan menghambat proses fotosintesis. Nah, inilah di sini ada adaptasi yaitu namanya fotorespirasi, di mana tetap saja ujungnya walaupun RUBP ini akan mengikat O2, ini tetap akan menghasilkan PGA dan lanjut lagi ke proses siklus Kelvin lainnya. Tetapi ini akan membutuhkan rantai yang lebih panjang kalau yang diikat adalah O2. Itulah sebabnya kenapa semakin tinggi fotorespirasi, fotosintesis netonya itu akan semakin rendah. Itu seperti itu. Karena apa? Karena ya itu tadi, ketika RUBP itu yang diikat adalah O2 bukannya CO2, nah ini akan rantainya akan lebih panjang prosesnya. Ini seperti ini ya. Jadi di sini akan di sini juga akan melibatkan NH3, terus juga prosesnya itu tidak hanya terjadi di dalam kloroplas. Jadi di sini juga terjadi membutuhkan peroksisom dan juga mitokondria, ya, peroksisom dan mitokondria, karena nanti terkait dengan CO2 yang dilepaskan juga, itu seperti itu. Oke, baik, kita lanjutkan. Nah, ini ada yang unik, yaitu fotosintesis pada tumbuhan C4. Kenapa disebut tumbuhan C4? Kita lihat ya. Jadi di sini pada tumbuhan C4 siklus C4 ini itu sebenarnya proses pengikatan CO2 ya. Proses pengikatan CO2 dari tumbuhan C4. Di mana terjadi di mesofil, sel mesofil daun. Dan ini perbedaannya ya. Terjadi di mesofil daun dan terjadi enzim yang mengikatnya adalah PEP karboksilase, bukan Rubisco
ya, bukan ribulasa bifosfat yang dibantu dengan enzim karboksilase. Itu seperti itu. Nah, ini enzimnya yaitu PEP karboksilase, di mana dari PEP karboksilase ini akan membentuk molekul oksaloasetat. Nah, kenapa disebut C4? Ini, oksaloasetat ini mempunyai 4 karbon, ya, mempunyai 4 karbon. Itulah kenapa disebut dengan C4. Itu seperti itu. Oke, di mana selanjutnya itu oksaloasetat ini akan diubah menjadi asam malat. Nah, asam malat ini baru masuk ke bundle sheet atau jaringan bukan jaringan, sel seludang pembuluh, ya, bundle sheet atau seludang pembuluh. Nah, baru dari sini, dari malat yang dibentuk pada sel mesofil ini akan masuk ke sel seludang pembuluh, di mana pada saat masuk ke sel seludang pembuluh atau bundle sheet ini akan diubah menjadi CO2 dan pirufat. Nah, ini yang membedakan lagi tumbuhan C4 fotosintesisnya lebih efisien daripada tumbuhan C3 karena di sini, karena pada saat masuk ke sel seludang pembuluh atau bundle sheet, dia menghasilkan CO2. Dia menghasilkan CO2 lagi yang akan diteruskan langsung ke siklus Kelvin. Berbeda dengan tumbuhan C3, di mana tumbuhan C3 itu langsung menangkap CO2 dari atmosfer. Itu seperti itu. Jadi di sini lebih efisien. Itu seperti itu. Dan ini nanti dari pirufat ini, 3 karbon ini akan masuk lagi ke sel mesofil yang akan membentuk, di mana dari pirufat ini akan dibantu oleh ATP yang nantinya akan menghasilkan ADP, ini akan membentuk PEP karboksilase, dan di sini terjadi siklus lagi. Jadi siklusnya ada 2, ya, siklusnya ada 2. Nah, baru di sini masuk ke CO2 yang di sini akan masuk ke siklus Kelvin. Di sini siklus Kelvin di sini tidak berbeda dengan tumbuhan C3 siklus Kelvinnya. Baru di sini dihasilkan gula dan masuk ke jaringan pembuluh. Itu seperti itu. Kenapa? Itu perbedaan antara tumbuhan C3 dan C4. Jadi C4 ini lebih efektif karena CO2 yang dihasilkan pada mesofil daun ini akan langsung diteruskan ke siklus Kelvin. Tidak hanya CO2 yang diserap langsung oleh tumbuhan. Seperti itu. Jadi memang lebih cepat, ya, lebih efisien dan lebih efisien. Jadi tidak ada proses. Nah, satu lagi, tidak ada proses fotorespirasi. Itu seperti itu. Lanjut. Ini sebenarnya mekanisme pemekatan CO2, ya. Nah, mekanisme pemekatan CO2 itu tidak hanya terjadi pada tumbuhan tadi, ya, sudah disinggung tadi di tumbuhan C4. Nah, pemekatan CO2 itu tidak hanya terjadi di tumbuhan C4, tetapi pada tumbuhan KEM, ya. Tumbuhan KEM. KEM itu singkatan dari crassulacean acid metabolism. Jadi tumbuhan ini, tumbuhan KEM ini jenisnya yaitu kebanyakan dari famili Crassulaceae atau kaktus-kaktusan di mana karena
lingkungannya yang tidak mendukung untuk memproses seluruh CO2 pada saat siang hari. Karena kalau misalkan proses fotosintesis itu terjadi pada siang hari, kebutuhan air akan sangat banyak. Sedangkan tumbuhan kem itu biasanya hidup di daerah yang kadar airnya rendah, contohnya di gurun. Itu seperti itu. Nah, seperti itu. Jadi sebenarnya hampir sama dengan yang terjadi pada tumbuhan C4. Jadi pada tumbuhan ini siklus C4 dan siklus Kelvinnya itu keduanya itu terjadi di dalam sel yang sama. Kalau tadi kan terjadi di sel mesofil dan seludang pembuluh ya, antara siklus Kelvin dan proses C4-nya ya, proses C4-nya. Kalau ini terjadi di sel yang sama. Itu proses keduanya terjadi di sel yang sama. Nah, siklus C4-nya itu terjadi pada malam hari. Ya, siklus C4-nya itu terjadi pada malam hari dan siklus Kelvinnya terjadi pada siang hari. Kebalik ya, biasanya siklus Kelvin itu kan siklus reaksi gelap ya, disebutnya reaksi gelap, tapi tidak berlaku pada tumbuhan kem. Oke, jadi pada tumbuhan kem ini justru stomatanya itu akan membuka pada saat malam hari, sehingga pengambilan CO2 dari atmosfer itu terjadi pada saat malam hari. Nah, baru di sini terjadi pemekatan CO2 ya, reaksi C4-nya di sini. Jadi tetap untuk enzimnya yaitu PEP karboksilase. Itu seperti itu. Ini seperti ini ya prosesnya. Prosesnya seperti ini. Nah, sedangkan siklus Kelvinnya terjadi pada malam hari ketika pada siang hari ketika stomata justru menutup pada saat siang hari. Itu seperti itu. Itu adalah bentuk adaptasi. Oke, selanjutnya. Nah, ini C4 dan kem ya. Tumbuhan C4 dan kem. Jadi kalau misalkan ini C4, ini terjadi di mesofil untuk proses C4-nya dan siklus Kelvinnya terjadi di sel seludang pembuluh. Sedangkan kem itu terjadi di sel yang sama, tetapi ininya waktunya itu berbeda, di mana proses pemekatan atau proses pemekatan CO2 atau proses C4-nya itu terjadi pada saat malam hari ketika stomata justru membuka pada malam hari, karena ini bentuk adaptasinya untuk menekan kebutuhan air. Nah, sedangkan siklus Kelvinnya itu terjadi pada siang hari ketika stomata itu menutup. Jadi seperti itu. Nah, di sini ini merupakan bagian penting dari proses fotosintesis. Ini sepertinya ini ya. Jadi reaksi terang ini terjadi di membran tilakoid, terus mengubah cahaya matahari menjadi ATP dan NADPH, dan memecah H2O dan melepaskan O2. Ini terjadi pada light reaction atau reaksi terang. Sedangkan pada siklus Kelvin atau reaksi gelap ini terjadi pada chroma dan menggunakan ATP. Ya, kalau reaksi terang membentuk ATP dan NADPH, dan sedangkan reaksi gelap itu membutuhkan atau menggunakan ATP dan NADPH untuk diubah menjadi CO2 dan
G3P, gula G3P, gula triosa ya, yang akan diubah menjadi pati, dan selanjutnya ada asam amino dan sebagainya, dan sukrosa juga. Sukrosa ini yang akan disalurkan ke seluruh tumbuhan. Ini pati ini yang akan dijadikan sebagai cadangan makanan. Oke, di sini siklus Kelvin. Ini sebagai informasi, jadi siklus Kelvin menentukan tingkat akumulasi karbon yang dilakukan oleh semua jenis tumbuhan. Siklus ini pula yang menjadikan tumbuhan, khususnya di hutan, merupakan penyerap utama CO2 di atmosfer dan berkontribusi penting dalam pengurangan efek pemanasan global. Nah, ini fungsi fotosintesis pada ekosistem. Dengan demikian, bukan pada ekosistem, maksudnya adalah mitigasi climate change. Ya. Dengan demikian, berlangsungnya siklus ini akan menjadi penentu keberhasilan proses fotosintesis. Itu seperti itu. Jadi memang sangat pentingnya siklus Kelvin. Ini adalah faktor-faktor yang mempengaruhi fotosintesis. Yang pertama ada cahaya, karena kebutuhan cahaya adalah untuk mengaktifasi proses reaksi terang, dan nanti yang cahaya ini yang dibutuhkan untuk memecah H2O dan CO2. Itu seperti itu. Yang kedua, konsentrasi CO2, karena otomatis bahan dari fotosintesis adalah CO2. Itu seperti itu. Dan yang ketiga adalah suhu lingkungan, karena apa? Terkait dengan transpirasi, itu kebutuhan airnya bagaimana. Itu seperti itu. Oke, terima kasih. Ini adalah slide. Ini adalah akhir dari pertemuan kali ini untuk bab fotosintesis. Nanti kita akan lanjutkan ke pertemuan selanjutnya bagaimana hasil fotosintesis ini disebarkan ke seluruh tubuh tumbuhan. Kita tutup dengan alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.